Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai filsafat politik. Di filsafat adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai bagaimana mendapati suatu hakikat sesuatu. Hakikat yang terdalam, hakikat yang paling mendasar. Nah, kemudian politik adalah ilmu mengenai mendapatkan kekuasaan. Jadi ketika dipahami apa itu filsafat politik, maka adalah ilmu pengetahuan mengenai hakikat kekuasaan. Jadi bagaimana kita membedakan antara ilmu politik dengan ilmu filsafat politik. Kalau ilmu politik tentu saja adalah berdasarkan suatu peristiwa-peristiwa politik, mekanisme-mekanisme lembaga-lembaga politik, juga kebijakan-kebijakan politik, kemudian psikologi para aktor politik. Ini menjadi sesuatu yang harus dijelaskan. Sedangkan filsafat politik adalah sesuatu yang bersifat reflektif, etika. Berbeda dengan politik itu empiris. Nah, sedangkan filsafat politik itu adalah renungan bersifat penuh nilai, berbicara tentang suatu keharusan, bahkan berbicara mengenai dilema manusia. Pada satu sisi, manusia dianggap memiliki fitrah untuk berbuat baik. Manusia di dalam dirinya memiliki fitrah untuk berbuat baik, tapi menurut Thomas Hobbes bahwa manusia ketika dia memiliki kekuasaan bisa menjadi homo homini lupus, manusia satu menjadi serigala dan memangsa manusia yang lainnya. Nah, jadi renungan politik itu jika dilakukan dengan mendalam maka akan menjadi suatu filsafat politik. Kita melihat sekarang ini banyak ketua partai melakukan komunikasi politik, misalnya Golkar mengunjungi SBY, mengunjungi Prabowo, begitu juga dengan PKB Caimin mengunjungi Prabowo, mengunjungi SBY. Hal ini sesuatu yang peristiwa politik. Tetapi di dalam suatu peristiwa politik itu ada suatu konsep. Konsep di sini adalah pertama, kekuasaan itu adalah relasi, dukungan-dukungan gitu kan. Ini partai-partai yang masih belum yakin tentang dirinya dan masih belum kuat, masih lemah, mereka mencari kekuatan gitu kan. Begitu juga di dalam politik itu kita berbicara tentang relativitas, sesuatu yang bersifat relatif gitu kan. Perbuatan yang dilakukan para aktor politik ini adalah relatif. Tetapi ini menjadi suatu hal yang pembelajaran bahwa kepentinganlah yang menuntun aktor politik. Karena kepentingan, setiap pelaku politik akan bersama. Karena kepentingan, aktor politik akan berbeda. Nah, kita lihat saja nanti. Di sini tidak ada sesuatu yang bersifat absolut. Meskipun kalau mau ditarik sebagai suatu aksioma, yang absolut itu adalah kepentingan dan kekuasaan. Tetapi keabsolutan dan kepentingan ini di dalam dunia kita ini adalah sesuatu yang dibentuk. Ini tentu saja nilai absolut itu adalah sesuatu nilai yang ideal gitu kan. Kemenangan, keadilan, kesejahteraan, ide-ide kesejahteraan itu sesuatu yang ideal.